Ya, jadi kami dari Garuda itu sebenarnya selama masa pandemi tidak pernah berhenti terbang internasional ya. Jadi eh, destinasi-destinasi yang selama ini kita layani seperti Australia, Jepang, Korea, Amsterdam, Kuala Lumpur dan yang lain-lainnya itu kita tetap terbangkan selama pandemi. Dan hanya saja frekuensinya kita kurangi. Jadi ketika relaksasi itu terjadi oleh pemerintah kita maupun perbatasan istilahnya border itu sudah dibuka oleh para negara-negara tetangga kita dengan juga melakukan relaksasi, kita memang sudah memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan yang cukup drastis dari teman-teman untuk bepergian ke luar negeri. Bepergian ke luar negeri ini ada banyak ragam ya. Saya juga menyaksikan, jadi plesir atau berlibur itu satu hal ya. Tapi yang kedua ini banyak juga penerbangan yang sifatnya sosial, jadi mengunjungi keluarga, mengunjungi anak yang sekolah, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir memang cukup banyak, peningkatan yang cukup banyak dibandingkan sebelum pandemi itu bepergian untuk kesehatan, sebagai contohnya misalnya ke Singapura. Jadi memang kita memang memaksimalkan terus upaya kita melayani ini. Namun demikian kita juga ingin memastikan bahwa penerbangan domestik kita tetap bisa berlangsung dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan. Tapi tidaklah dinafikan bahwa Garuda saat ini memang jumlah pesawat kita sangat terbatas. Kita sedang dalam proses di PKPU yang kita harapkan dalam beberapa waktu ke depan ini bisa terselesaikan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa operasikan lebih banyak pesawat dari apa yang kita operasikan hari ini. Oke. Oke, Pak Irfan, ini juga menarik dari masyarakat begitu yang mengeluhkan harga tiket pesawat juga naiknya signifikan begitu. Tadi kita informasikan juga bahwa untuk ke Jakarta, Singapura dari yang biasa pulang pergi ini sebelum pandemi di kisaran 2 hingga 3 juta rupiah, tapi bahkan sekarang kalau kita cek harganya mencapai 8 juta rupiah dan ini belum menghitung tujuan-tujuan lain seperti Korea Selatan, kemudian juga Eropa. Ini sebetulnya apa sih Pak yang terjadi begitu? Kenapa ada peningkatan harga yang cukup signifikan? Apakah disebabkan oleh kenaikan aftur atau seperti apa? Jadi gini, tolong jangan dicampur adukan dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita ada penerbangan internasional dan ada penerbangan domestik. Penerbangan domestik itu haruslah mengikuti aturan yang ditentukan dari sisi tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi penerbangan domestik itu untuk kelas ekonomi itu ada yang disebut dengan tarif batas bawah dan tarif batas atas. Jadi kita tidak boleh menjual tiket melebihi tarif batas atas untuk ekonomi. Ya kan? Sementara untuk bisnis kelas itu dibebaskan. Ya, dengan sebuah asumsi memang mereka yang naik bisnis kelas tentu saja mereka yang berlebih, mereka yang ingin menikmati fasilitas yang lebih tentu saja mau bayar lebih. Nah saya ingin tegaskan bahwa kami di Garuda tidak pernah menaikkan harga tarif seenaknya untuk domestik ya. Karena kita terikat dengan tarif batas atas. Hanya saja memang dengan peningkatan harga aftur yang menggila, yang mengakibatkan biaya operasional kita meningkat secara tajam, secara aturan di Kementerian Perhubungan itu juga dibolehkan untuk mengajukan peningkatan harga berbasis surcharge istilahnya. Jadi bukan di tarifnya tapi surcharge-nya. Kita memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan maksimum 10% peningkatan harga tiket untuk kelas ekonomi domestik. Ya. Jadi ini 10% tidak terlalu signifikan mestinya, tetapi ini sangat membantu kita dari sisi menangani operasional karena biaya aftur yang sangat meningkat. Kita tentu saja tidak bisa minta sama Pertamina, tolong dong harganya disubsidikan, ini bukan sesuatu yang pantas kita ajukan. Jadi yang terjadi peningkatan karena harga aftur itu, secara formal adalah memang di ekonomi kelas di domestik. Sementara untuk seluruh penerbangan termasuk internasional tentu saja kita terkena juga oleh imbas harga aftur. Itu yang pertama peningkatan. Yang kedua memang persoalan supply demand. Ya, dan ini harus diakui. Jadi memang kita jumlah pesawat kita nggak banyak, pesawat dari maskapai lain juga tidak banyak. Sehingga memang akhirnya kita haruslah menaikkan harga kita untuk internasional. Tetapi dari satu sisi kami sebenarnya mau menyampaikan pesan kepada publik ya yang ingin bepergian di Indonesia dulu lah.
ya kan. Ya. Yang kedua, kalau memang Anda berlebih, Anda punya waktu banyak, ya silahkan keluar negeri, kita juga kasih fasilitas penerbangan-penerbangan itu. Dan tentu saja kita Garuda ini juga sangat paham bahwa di setiap penerbangan itu sebenarnya kita kasih beberapa seat yang harga murah ya, atau kita istilahnya promo. Hanya saja jadi nggak terlalu terlihat hari ini karena jumlah penerbangan internasional kita juga terbatas. Kalau kita misalnya kembali ke tahun 2019, di mana jumlah penerbangan kita ke Singapura banyak setiap hari, kelas promo ini akan terasa cukup banyak gitu kan. Tapi karena kita sekarang terbatas, hanya ada 2 penerbangan per hari, ini jadi tidak terlalu kelihatan dan cepat habisnya.